Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerah maupun hidayahnya kita dapat diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Dengan besar rasa syukur, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yakni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, manusia adalah makhluk pembelajar. Nalarnya didesain untuk bisa menyerap pelajaran apa saja dari berbagai macam peristiwa, pengalaman hidup, dan sejarah. Sebagaimana dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan disampaikan dalam khutbah kali ini. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah, suatu ketika seorang majusi meminta jamuan makanan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim lalu mengajukan syarat kepada seorang majusi tersebut bahwa ia harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Orang majusi itu pun lantas menolak dan langsung pergi meninggalkan Nabi Ibrahim dengan tangan kosong. Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim, selama 50 tahun aku memberinya makan dalam kondisi tetap dalam kekafirannya, tidak sulitkah engkau memberinya sesuap makanan saja tanpa menuntutnya berpindah agama? Nabi Ibrahim lalu pergi mengejar orang majusi tersebut. Ia ikuti jejaknya hingga saat ketemu Nabi Ibrahim tanpa rasa sungkan meminta maaf kepadanya. Lalu orang majusi itu pun terheran-heran, ada apa gerangan yang membuat Nabi Ibrahim berubah pikiran. Bahkan ia tak sungkan untuk meminta maaf kepadanya. Sang Khalilullah menceritakan kejadian tadi kepada orang majusi itu, yang akhirnya justru membuat si majusi terkesima dan masuk Islam secara sukarela. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah, kisah Nabi Ibrahim ini memiliki keterkaitan substansi dengan hadis yang diriwayatkan Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadir Al-Usul, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, baguskanlah akhlakmu walaupun terhadap kaum kafir, niscaya engkau akan masuk ke tempat orang-orang yang berbuat baik, sebab ketetapanku telah mendahului bagi orang yang bagus akhlaknya, yaitu aku akan menaunginya di bawah arasku, aku menempatkannya di dalam surgaku, dan aku akan mendekatkannya dengan rahmatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirnya. Dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa Allah menghendaki Nabi Ibrahim untuk berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu, termasuk kepada orang yang masih durhaka kepada Allah. Allah juga menjanjikan perlindungan dan rahmat bagi orang yang sanggup melaksanakannya. Perintah ini tentu bukan hanya untuk Nabi Ibrahim semata,
melainkan untuk kita semua umat manusia. Hadirin rahimakumullah, perbedaan adalah sunatullah. Kiranya mustahil kita dapati dunia ini tanpa adanya perbedaan, sekarang maupun yang akan datang. Keniscayaan akan keragaman ini harus menjadi asas bagi setiap tindakan yang berhubungan dengan manusia lainnya. Memaksakan kehendak berarti melanggar ketentuan ini. Jikapun kita ingin berdakwah atau beramar ma'ruf nahi munkar, maka itu sebaiknya sebatas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan penentu perubahan pada sasaran dakwah kita. Kita hanya diperintah untuk mengajak kepada kebaikan, bukan untuk menjamin datangnya hidayah. Karena sejatinya kita tidak memiliki kemampuan untuk membolak-balikkan hati seseorang, termasuk hati kita sendiri. Jamaah salat Jumat hafizkumullah, iktibar lain yang bisa kita serap dari kisah Nabi Ibrahim dan seorang manusia tadi adalah bahwa kita didorong untuk melaksanakan tauhid secara sejati. Berbuat baik kepada saja merupakan ekspresi dari keyakinan bahwa semua adalah makhluk Allah yang mesti dicintai. Bagaimanapun keadaannya, diskriminatif terhadap manusia lain hanya lantaran perbedaan keyakinan atau agama menggambarkan bahwa kita lebih mengumpulkan ego kelompok daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri yang Ar-Rahmanur Rahim tidak pernah membeda-bedakan dalam hal karunia. Semua memperoleh limpahan rezeki. Islam memang mengajarkan umatnya untuk membenci kekufuran, tetapi bukan berarti membenci orang kafir. Membenci kemaksiatan, tetapi bukan berarti membenci orang maksiat. Hal ini yang sering disalahpahami, sehingga saat bergaul dengan para pendosa, maka seolah akhlak baik tak berlaku bagi mereka. Andai Rasulullah dulu mempraktikkan perilaku seperti ini kepada masyarakat jahiliyah, mungkin kita tak dapat menjumpai keagungan Islam seperti sekarang ini. Sebagaimana dikutip Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir, Al-Arif Billah Syekh Ibnu Arabi pernah mengatakan, yang artinya orang yang mencari derajat sebagai kekasih Allah hendaknya berakhlak baik kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang taat maupun yang maksiat. Umumnya kekasih adalah mencontoh perilaku sosok yang dikasihi, seperti yang dilakukan kebanyakan orang ketika mengidolakan figur tertentu. Di sini kita diajak untuk memperlakukan makhluk dan jagat raya ini sebagaimana Allah memperlakukan mereka. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah. Belas kasih Allah meluas kepada seluruh makhluk, menembus sekat-sekat agama, ras, usia, dan perbedaan lainnya. Semoga kita dikaruniai kokoh iman dan Islam serta kelapangan hati untuk menerima kenyataan akan perbedaan. Demikian khutbah kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah akan menyisikan kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu manfaat dan kemuliaan hidup di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua kali ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.